Bapak Mama, undangan yang kami hormati pula, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan SD Impres Maumere, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak didik kami sekalian. Pada hari ini, kita, keluarga besar SD Impres Maumere, mengalami suatu hal yang luar biasa, suatu momen penuh syukur, penuh persaudaraan. Kita akan mengawali semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan misa syukur. Untuk itu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan. Di bawah tema belajar efektif, berprestasi, humanis, hidup bersih dan sehat, kita merayakan 30 ulang tahun sekolah yang ke-38. Begitu banyak berkat yang sudah kita terima, dan kini saatnya untuk kita bersyukur kepada Tuhan sebagai penyelenggara kehidupan yang membantu kita dalam seluruh kehidupan kita. Dalam kehidupan kita seringkali kita jatuh ke dalam dosa, jatuh tidak mengikuti kehendaknya. Maka marilah kita hening sejenak, kita mohon ampun dari Tuhan, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Ya
Pada misa ini juga kita berdoa mohon berkat untuk junior. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan, dan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu bertukacita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih bagusnya bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Bengku pun tidak akan datang kepadamu." Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sedikit lagi merayakan Pesta Pentakosta, dan bacaan-bacaan pada hari-hari ini mengisahkan bagaimana ramalan Yesus akan kedatangan Roh Kudus setelah Dia terangkat ke surga. Dan setelah kita mendengarkan bacaan Injil pada pagi hari ini, kita tahu bahwa diakon ini pasti bukan orang Indonesia. Perayaan sukacita kita pada pagi hari ini mengingatkan kita satu hal, bahwa di dalam hidup kita mesti bersyukur kepada Allah apapun pengalaman yang kita alami, entah itu pengalaman susah, entah itu pengalaman sukacita. Hidup mesti disyukuri. 38 tahun bukanlah waktu yang pendek dalam penyelenggaraan pendidikan di SD ini, dan begitu banyak anak yang pernah mengenyam pendidikan di tempat ini mengalami pengalaman kebijaksanaan dan pengetahuan selain dari Allah, dan dibantu oleh Bapak Ibu guru dan juga peserta didik semua. Hari ini di bawah tema belajar efektif, berprestasi, humanis, hidup bersih dan sehat, kita semua diajak oleh Tuhan sendiri. Kalau saya ringkaskan dari tema kita pada pagi hari ini, kita mesti hidup berekologis. Orang yang hidup berekologis bukan saja menjaga kebersihan fisik, tetapi pertama-tama menjaga kebersihan hati nurani. Karena dunia kita, bangsa kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak sekali entah di gereja maupun di pemerintahan, hati nurani banyak pemimpin kita itu terkoyak karena keserakahan. Kita diajak oleh Tuhan untuk bisa hidup berekologis. Kalau kita mampu hidup berekologis selaras dengan alam, maka sudah pasti kita akan hidup bersih dan sehat. Sudah pasti kita akan lebih humanis. Lebih humanis itu bagaimana cara kita berelasi dengan yang lain. Seringkali dalam perjalanan hidup, entah sebagai tenaga pendidik maupun yang berkeluarga,
Seringkali kalau kita tidak mengalami pengalaman pengampunan dari Allah, pengalaman kerahiman dari Allah, maka yang terjadi adalah kekerasan. Kekerasan mulai dari kekerasan verbal dengan kata-kata yang kasar, lalu kemudian juga dengan kekerasan fisik. Seringkali mungkin adik-adik mengalaminya juga di rumah. Pengalaman di rumah bukan pengalaman humanis, seringkali terjadi. Orang tua boleh hadir di situ, bapak dan mama, tetapi pengalaman kasih sayang mungkin mereka tidak alami. Satu-satu tempat yang bisa mereka bercurhat mungkin di sekolah melalui kebaikan bapak ibu guru. Itulah pengalaman humanis yang mesti kita jalani, dan pengalaman humanis akan bertumbuh subur di dalam jiwa kita kalau kita semua belajar untuk mengampuni. Orang tidak bisa bertumbuh sebagai manusia tanpa ada pengampunan. Pengampunan itu adalah bumbu dapur yang sangat baik untuk kebersihan jiwa. Tanpa ada pengampunan, kita akan mengalami kekerasan. Maka humanis itu akan hilang dari kebiasaan kita cara berpikir dan cara bertindak. Kalau hidup kita sudah sungguh-sungguh berekologis, maka kita akan berprestasi. Kita akan juga mampu untuk belajar efektif, karena cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita bertutur sesuai dengan selaras alam dan Tuhan, selaras semesta dan Tuhan. Maka pada pagi hari ini, pada perayaan syukur ini, kita mohon berkat Tuhan untuk selalu turun ke atas kita, agar kita mampu pertama-tama mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang merasakan kerahiman Allah. Karena itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah, maka kita pun diminta untuk memberikan kepada yang lain secara cuma-cuma pula. Tanpa itu hidup kita hanya pakai topeng yang besar. Kita akhirnya tipu-tipu diri. Saya imam bisa tipu-tipu, mungkin saya khotbah tentang kerahiman, tapi kalau dibiarkan hidup saya tidak benar, maka semuanya sia-sia. Tapi kerahiman Allah bukan saja untuk menjadi sebuah devosi, doa korongka, tapi kerahiman Allah mesti kita hidupi di dalam jiwa kita. Hanya dengan itu maka kita bisa hidup selaras alam dan selaras Tuhan. Maka tema yang kita usungkan pada hari ini, belajar efektif, berprestasi, humanis, hidup bersih dan sehat, bisa kita jalani dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan bertambahnya usia ke 38 tahun, kita mohon Tuhan untuk memberkati kita semua, memberkati seluruh proses belajar mengajar kita di sekolah, dan juga memberkati adik-adik, anak-anak didik kita yang dititipkan Tuhan kepada kita. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Lanjutkan dengan doa umat. Mari berdiri. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikanmu yang selalu kami terima. Dengarkanlah doa-doa kami ini. Bagi pemimpin bangsa dan negara
Ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu bagi para pemimpin bangsa dan negara, agar mereka sungguh menjalankan tugas dengan adil dan bijak, serta menjadi simbol kehadiran-Mu sebagai penyelamat dan pencipta perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi sekolah kami SD Impres Maumere. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat dan pendampingan-Mu bagi sekolah kami yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-38. Semoga sekolah ini menjadi sekolah yang semakin berkembang dan mampu membentuk pribadi-pribadi yang baik, menghasilkan generasi penerus yang berkompeten dalam hidup rohani, semakin belajar efektif, berprestasi, humanis, hidup bersih dan sehat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu guru serta pegawai SD Impres Maumere, ya Bapa yang maha baik, Engkau menghendaki agar kami semakin mengenal dan percaya pada Putra-Mu Yesus Kristus, penyelamat kami. Maka kami mohon, semoga kami semua selalu Engkau beri anugerah kesehatan, sehingga dapat mencurahkan pikiran dan perhatian untuk perkembangan peserta didik, menjadi pembimbing dan pendamping yang baik, yang penuh kasih, serta menjadi tanda dan sarana untuk ikut serta ambil bagian dalam meneruskan karya keselamatan Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi peserta didik SD Impres Maumere, ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan kepada kami. Semoga peserta didik SD Impres Maumere selalu semangat belajar dan berdoa, dapat bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai pelajar, serta semakin mengembangkan ilmu pengetahuan di sekolah tercinta ini seturut teladan Yesus Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang telah dipanggil Tuhan, ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang telah Engkau panggil mendahului kami. Kami yakin dan percaya akan kebangkitan Kristus yang membebaskan mereka yang telah Engkau panggil menjadi penjaga dan pendoa kami. Kiranya mereka mendapatkan tempat di sisi kanan Allah Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, ya Bapa, berkatilah dan dampingilah kami semua yang hadir di tempat ini, agar kami dapat bergandengan tangan dalam membangun bangsa, serta dalam usaha kami untuk mewartakan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, terimalah doa-doa kami ini, karena kami menyampaikannya kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
dariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, terimalah persembahan yang kami unjukkan ke altar-Mu ini. Berilah kami roh kebijaksanaan yang membimbing kami menuju keselamatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali. Dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.